untuk kalian. Nah, coba kalian lihat ya. Nah, ini gambar apa? Gambar ikan. Ikan. Ya, itu mau nanya ini ya. Naura, ini gambar ikan apa? Ikan cupang, Bu. Iya, ikan cupang. Ikan yang tadi pagi dimasakin sama mama Ya, saya. ikan apa ini, Naura? Ikan mujair, Bu. Iya, pandai sekali orang Yeay. Jawa ya. Kalian kan udah tahu ini ikan kan? Iya. Nah, aku ingin nanya nih, apa yang kalian ketahui tentang ikan ini? Coba tunjukkan ke siapa? Saya, Bu. Ya, coba Naura. Nah, ikan ini dia hidup di air laut. Dia pandai berenang. Oh iya, pandai Naura. Yeay. Naura. Ya. Nah, ibu juga ingin nanya nih, apa sih manfaat dari ikan ini? Coba Aura yang ini, manfaat ikannya itu apa? Untuk dimakan, Bu. Iya, kalau Naura ini Sebagai ikan hias, Bu. Ini kalau dia di depan rumah tuh di kolam, jadi rumah kita tuh cantik, Bu. Oh iya, ini ikan apa namanya? Ikan cupang, Bu. Iya, tepuk tangan ya kalian. Iya, pandai anak ibu. Nah, kalian udah tahu ini ikan kan? Iya. Ikan itu dia tergolong tumbuhan apa hewan? Hewan, Bu. Iya, hewan. Hewan. Hebat. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang hewan. Nah, ibu akan membagikan kalian lembar cerita ya, lebih ke cerita gitu. Ada tentang hewan. Nah, ini untuk Nora, ini untuk Aura. Nah, tugas kalian baca sekitar 5 menit ya. Nanti Ya, ibu Bu. akan suruh sesuatu sama kalian. Iya. Nah, sudah siap bacanya anak-anak? Udah, Bu. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembaran baru untuk kalian. Ini Nora, ini Nora. Nah, tugas kalian dari lembar yang telah ibu bagi tadi, kalian kan lembaran pertama ibu bagi kan ada hewan tuh, ada gajah, ada ikan, ada burung. Jadi misalnya kayak gajah itu dia melahirkan kah atau bertelur atau beranak dan bertelur. Nah, kalian masukkan dalam lingkaran ini. Dan juga hewan yang di bawah ini juga kalian masukkan ke dalam sini, ya. Iya, Paham? Bu. Nah, Paham. Ibu kasih waktu kalian 3 menit ya untuk mengisi. Iya, Bu. Bu, saya kurang paham nih, Bu, di Ya, ularnya. di mana kurang paham Nora? Ular tuh kan dia ada yang bertelur, ada juga yang beranak kan? Nah, kan ibu ini udah buat nih, ada kolom beranak, ada bertelur, dan beranak dan bertelur. Kalau menurut Nora, ular itu bertelur sama beranak kan? Iya. Nah, berarti isi di kolom beranak dan bertelur. Oh, paham. Ya. Masih, Bu, ya. Nah, udah diisi anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ibu pengennya Nora duluan maju ke depan. Oke, Bakar Bu. apa yang udah Nora isi? Ya. Jadi, Kasih lihat sama kawan. Jadi saya isinya kalau di beranak itu ada gajah, sapi, kucing, dan ikan paus. Kemudian kalau di beranak dan bertelur itu saya isinya cuma ular karena ular itu dia ada yang beranak dan ada yang bertelur. Kemudian yang di bertelurnya aku isinya kura-kura, buaya, ayam, dan burung raja. Ya, tepuk tangan untuk Nora. Yeay. Ya, udah pandai Nora. Nah, ibu juga mau orang maju ke depan, juga memaparkan apa yang Nora isi. Jadi, saya menemukan yang beranak ada gajah, Pandai. kucing, Ya. sapi, dan ikan paus. Terus yang beranak dan bertelur ada ular. Terus yang bertelur ada ikan, ayam, kura-kura, buaya, dan burung rajawali. Ya, tepuk Yeay, tangan sama. Nora. Ya, udah pandai nih, ibu sudah bisa mengelompokkan mana hewan yang beranak, mana yang bertelur dan beranak dan sekaligus bertelur. Nah, ini di luar dari gambar ini ya, ibu juga mau nanya nih. Kalau cicak itu dia bertelur kah? Beranak? Bertelur. Iya, berarti udah betul-betul udah bisa mengelompokkan mana yang beranak, bertelur sama beranak dan bertelur. Jadi setiap hewan itu berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan itu bisa melestarikan jenisnya. Jadi kalian udah tahu kan apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, bertelur dan beranak. Tahu. Jadi kalau bertelur itu biasa disebut dengan ovipar.
Kemudian yang beranak disebut dengan vivipar dan bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak hewan apa saja yang termasuk ke dalam ovipar? Saya tahu Bu. Apa? Burung Bu. Iya, burung. Ada ikan. Ikan. Cicak juga bertelur dia, Bu. Ada lagi? Buaya Bu, buaya. Nah, jadi kalau ovipar itu seperti burung, ikan, cicak, buaya dan lain-lain. Banyak lagi ya yang lain ya. Iya. Kemudian yang vivipar. Vivipar itu apa, Bu? Vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa saja hewan yang Sapi Bu, sapi. Kambing. Onta. Kambing, Bu. Ada lagi? Apa ya? Banyak ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian ovovivipar. Ovovivipar tuh. Ovovivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Oh, ada, Bu, ular. Oh iya, ular. Udah paham ya? Apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi sekarang ibu mau kalian menuliskan manfaat dari hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang ibu bagikan ya kertasnya. Kemudian kalian tulis apa saja manfaat dari hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Iya, Bu. Siap anak-anak tulisnya? Udah, Bu. Jadi ibu mau satu orang, siapa yang mau? Iya, Bu. Maju ke depan ya. Iya, Bu. Ya. Coba Nazira. Nah, kan Ibu tadi suruh tuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar, Bu. Nah, ovipar itu kan termasuk ayam ya, Bu. Ayam. Ayam itu bertelur. Jadi telur ayam itu bisa kita makan. Seperti waktu pagi saya mau ke sekolah, bukan? Mama saya tuh goreng telur, jadi saya makan. Jadi telurnya itu bermanfaat untuk saya gitu. Satu lagi kan ada manfaat vivipar nih, hewan vivipar. Contohnya kan seperti lembu, kan? Lembu itu dagingnya itu bisa dimakan, Bu. Oh itu. Ya baik. Terima kasih Bu Ana. Iya, Bagus sekali. Bu. Jadi udah paham ya manfaat dari hewan ovipar dan vivipar. Iya. Hewan-hewan yang ada itu sangat membantu penduduk Asia Tenggara dalam bidang ekonomi. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, ibu akan memberikan kertas cerita tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Ya, Bu. Kemudian ibu mau kalian membaca, ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Dan setelah membaca nanti ibu mau satu orang maju ke depan untuk bahas apa yang sudah dibaca ya. Iya, Bu. Apa udah siap membacanya anak-anak? Udah, Bu. Jadi siapa yang mau? Saya Bu. Ya, baik Naura, coba ke depan. Jadi apa yang udah kamu baca? Jadi saya akan menceritakan tentang negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini dia sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN. Kemudian Indonesia itu dia juga negara yang kaya akan minyak dan gas bumi dan juga ikan-ikan Bu yang diekspor keluar Bu. Ya, baik. Terima kasih Naura. Ya, jadi Indonesia itu juga memiliki kaya akan daya sumber kelautannya seperti ikan tadi. Iya. Di mana ikan itu bisa dikonsumsi dan diperjualbelikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya Bu. Tadi kan kalian udah belajar potensi ekonomi negara ASEAN. Sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk memilih 2 negara yang udah kalian baca tadi. Nah, tugas kalian sekarang yaitu kan kalian udah baca tadi kan. Jadi kalian udah pilih 2 negara, misalnya Brunei sama Malaysia. Lalu kalian bandingkan ekonomi keduanya. Baik, Bu. Oh, berarti di negara ini, Bu, kita isi misalnya di sini Brunei. Ya. Dan di kota satu lagi ini kita isi Singapura gitu. Ya, lalu kalian bandingkan
Brunei sama negara Singapura. Iya. Ibu kasih kalian waktu 5 menit, orang maju ke depan. Siapa yang Ayo, maju? Bu. Nah, baik, Afifah silakan. Jadi potensi ekonomi di negara Kamboja dan Indonesia itu perbandingannya, kalau misalnya di Kamboja itu Bu akan kayak potensi ekonomi dari hasil pertanian besar seperti padi dan karet. Sedangkan di Indonesia itu potensi ekonominya itu kayak akan minyak, gas, tekstil dan kayu Bu. Bagus sekali jawaban Afifah. Nah, betul sekali yang dibilang Afifah tadi. Jadi Ibu akan kasih contoh lainnya ke kalian. Misalnya, contoh negara lainnya ke kalian. Misalnya negara Brunei Darussalam sama Malaysia. Jadi di negara Brunei terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Sedangkan di negara Malaysia di bidang pertanian, pertambangan dan perindustrian. Nah, kalian sekarang kan udah paham mengenai potensi ekonomi di negara ASEAN. Sekarang Ibu akan membagikan cerita bebek kepada kalian. Nanti Ibu akan suruh kalian sesuatu. Sekarang silakan baca dulu 3 menit. Kalian udah baca cerita bebek tadi kan? Ibu suruh kalian jawab ini sekarang. Maksudnya gimana nih Ibu? Kalian buat ide pokok dari cerita bebek tadi. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Kalian sudah menyimpulkan tadi ide pokok dari cerita bebek. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau kalian maju ke depan satu orang. Siapa yang mau maju? Ya Bu. Ya silakan Juana. Kan Ibu suruh simpulkan itu ide pokok dari paragraf 1. Jadi ide pokok pada paragraf 1 menurut saya bukan penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pada paragraf kedua, ide pokok yang terdapat paragraf kedua itu di mana bulu bebek tidak pernah basah, bulu bebek itu tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam karena bulunya itu memiliki kelenjarnya. Ya bagus sekali keduanya. Silakan duduk kembali. Nah, jadi kalian sudah paham kan cara perkembangan hewan, potensi ekonomi di negara ASEAN, terus apa lagi? Dan cara mengambil ide pokok ya dari hasil bacaan. Nah, jadi sekarang yang bisa simpulin pembelajaran kita hari ini coba Saya dulu. ya, baik Juana, silakan menunjukkan. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran Ibu ini yang saya ingat ya. Ya. Jadi kan Ibu ada jelaskan tuh tentang perkembangbiakan hewan. Jadi perkembangbiakan hewan itu kan ada yang beranak, bertelur, dan beranak sekaligus bertelur. Iya. Jadi kan Ibu bilang tadi kalau beranak itu bisa disebut dengan vivipar. Kalau bertelur itu ovipar. Selanjutnya ada beranak dan bertelur yaitu ovovivipar, bukan? Jadi yang termasuk ke dalam ovipar itu kan yang bertelur, berarti ada ayam di situ, bukan contohnya ayam itu bertelur. Jadi ada vivipar. Vivipar itu dia kan beranak, contohnya sapi, kambing, dan ada beranak dan bertelur. Beranak bertelur itu seperti ular Bu, yang seperti Ibu bilang tadi. Jadi ada juga tadi kan Ibu bilang potensi ekonomi. Nah, potensi ekonomi negara ASEAN. Tadi Ibu suruh kami untuk memilih 2 negara, itu misalnya ini Brunei dan Malaysia. Brunei itu terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak dan gas alam, sedangkan Malaysia kegiatan ekonomi di Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan dan perindustrian. Dan terakhir itu ada Ibu suruh tentang ide pokok. Ide pokok itu gagasan utama dari suatu bacaan itu. Jadi yang mana termasuk gagasan utama itulah yang